Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi para siswa SMK Al-Taqwa. Kelas 10 Bisnis Daring Pemasaran. Hari ini pelajaran marketing kita akan mempelajari masih berkaitan dengan pengembangan produk. Untuk dapat memunculkan sebuah produk, tentu diawali dengan sebuah ide. Nah, ide itu sumbernya bisa dari mana saja. Misalkan di sini yang pertama dari hobi atau minat. Misalkan yang perempuan suka akan masak-memasak, berarti dia sebenarnya punya kecenderungan, hobi, keinginan untuk masak-memasak. Bisa jadi nanti dikembangkan dengan bisnis masak-memasak atau membuat usaha kuliner, makanan ataupun minuman. Nah, itu satu. Kemudian yang selanjutnya bisa juga bisnis itu awal dari pengalaman pribadi. Mungkin kalian seperti yang kemarin, kalian sudah mencoba membuat bahan baku mie. Nah, itu sebuah pengalaman. Kalau kalian kembangkan terus, bisa jadi ini ke depannya bisa saja kalian nanti bisnis yang memang berbahan dasar dari mie. Kemudian bisa juga ide itu dari waralaba atau bisnis di lingkungan sekitar kalian. Ya, tentunya kalau kalian pergi ke pasar, itu banyak usaha dagangan yang diperjualbelikan. Mulai dari makanan, kue, atau fashion, pakaian, celana, tas, dompet, perhiasan, dan seterusnya. Semuanya ada di pasar. Kemudian selanjutnya ada juga bisnis dari media massa. Hal ini maksudnya kita sering baca media online dari Kompas.com, Detikcom, dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi sumber inspirasi. Oh, ternyata bisnis yang cocok, misalkan bisnis kuliner. Oh, ternyata bisnis yang cocok, misalkan buat kerajinan. Nah, itu bisa menjadi sumber inspirasi. Kemudian yang selanjutnya pameran. Nah, kalau kita mungkin sering datang ke pameran-pameran, misalkan di lapangan Banteng sebelum pandemi itu ada biasanya pameran flora dan fauna. Bisa jadi itu jadi inspirasi, atau kalian mungkin berkunjung ke pasar seni yang ada di Ancol, itu juga mungkin bisa jadi inspirasi. Atau pameran yang ada di Pekan Raya Jakarta. Nah, itu banyak produk-produk yang dijual, semua produk dari makanan, fashion, kerajinan, dan seterusnya, itu juga bisa jadi inspirasi. Yang selanjutnya dengan survei, ini juga bisa. Ini sebenarnya kalau tatap muka mungkin bisa dilaksanakan ya. Kemudian komplain pelanggan, ini juga bisa. Orang komplain karena barangnya rusak, nah berarti bisa jadi ini bisa menjadi buat ide kita, buat ternyata produknya mengecewakan, bagaimana nanti kita buat sebuah produk yang memang yang terbaik, yang unik, dan tidak mengecewakan pelanggannya. Jadi pada intinya, ide-ide bisnis itu bisa dari mana saja, asalkan kamu mau menggalinya, kamu mau mencarinya. Ya, baik ada di diri kita, lingkungan kita, sekitar kita, teman kita, saudara kita, semuanya bisa jadi ide sebuah bisnis. Nah, ini nanti ada yang harus diisi.
Kemudian langkah-langkahnya. Ketika ide itu dibuat, kalian dokumentasikan. Jangan dilupakan, tapi harus ditulis, dicatat apa yang nambah, apa yang kurang, nanti dianalisa dan dikomunikasikan. Yang selanjutnya, diteliti ide itu. Kira-kira cocok gak ya ide ini? Kira-kira usaha ini pulang pasarnya gimana? Kekuatan kelebihannya gimana? Nah, sebenarnya nanti ada toolnya atau alatnya yang bisa digunakan. Ada yang namanya analisa SWOT. Analisa SWOT itu terdiri dari S, S-nya strength, kekuatan, W-nya weakness, kelemahan, O-nya opportunity, peluang atau kesempatan, T-nya threat, ancaman. Jadi sebuah produk itu sebenarnya punya 4 S itu, 4 SWOT. Ya. Kemudian setelah diteliti kita membuat prototype. Prototype itu simulasi, ya kan? Simulasi artinya kita mencoba-coba beberapa percobaan dari sebuah produk, kira-kira produk ini hasilnya seperti apa. Kemudian dicobain ya. Seperti kamu yang kemarin buat mie, harusnya dicoba kepada 1 orang. Kemudian coba lagi kepada 2 orang, 3 orang. Nah, ditanya hasilnya, enak gak mie buatan saya? Nah, enak gak mie buatan saya? Seterusnya ketika nanti ada kurang enak, nah, tinggal diperbaiki. Kurangnya di mana? Enaknya di mana? Nah, jadi seperti itu. Sehingga setelah semuanya pas, baru itu bisa dijual. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau udah dijual, baru kita pasarkan. Bisa lewat teman, lewat saudara, apalagi dengan berkembangnya bisnis online atau digital marketing. Nah, ini bisa dikembangkan. Nanti kalau kalian masuk kelas 11 baru kamu dapat ilmu ini. Nah, selanjutnya ini tinggal penyaringan ide dan seterusnya. Ya. Nah, selesai. Jadi tugas yang nanti kalian laksanakan ya dari ide-ide bisnis ini, pertama ya tolong didengarkan. Jadi pertama itu kalian mengamati lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian, terutama kaitan dengan usaha yang dilakukan oleh tetangga atau saudara ataupun yang ada di pasar. Kalian amati, ya. Kemudian ditulis dari pengamatan itu. Misalkan di lingkungan kamu ada usaha makanan yang paling laku, ya hitungannya yang paling laku, yang nggak laku nggak usah. Ya, yang paling laku pilih saja 1 usaha yang paling laku di lingkungan sekitar kalian. Misalkan kalian amati di situ ada misalkan usaha nasi uduk. Nah, tulis dia lakunya udah berapa lama jualannya, ya kan? Kemudian penghasilannya berapa. Setelah itu dianalisa kenapa sih dia laku gitu. Apa emang nasinya enak, harganya murah mungkin, atau bentuknya menarik. Itu 1. Jadi kalian amati kelebihan-kelebihan dari usaha tersebut. Apalagi kemudian cara dia berjualan atau kalau bahasa kitanya promosi. Nah, promosi gimana? Apa hanya dikenal orang-orang dekat atau dia misalkan pakai media sosial gitu kan? Atau pakai apa ya kan? Nah, coba dianalisa ya, kenapa dia laku. Nah, itu dari segi promosi. Ya.
Nah, barangkali itu saja tugas kalian nanti ke depan. Jadi pertama, sekali lagi, kalian sebutkan macam-macam usaha yang ada di lingkungan kalian. Nah, setelah itu kalian pilih satu yang memang benar-benar usaha itu laku keras. Apapun, baik dari usaha makanan, usaha minuman, usaha pakaian atau kerajinan, atau usaha jasa, apapun bebas pilihannya. Setelah itu kalian analisa kelebihan usaha tersebut di mana, dari segi produknya, tempatnya, harganya, promosinya, dan seterusnya. Ya, barangkali itu pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.